oleh anugerah Tuhan yang besar dan kami diselamatkan oleh karena karya salib Kristus. Dan karenanya Tuhan kami mau memberikan hidup kami sekarang untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan melanjutkan sesi ini, menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu, biar kuasa Tuhan, roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan topik pembicaraan kita di pelajaran yang ketiga, yaitu soal gaya hidup bersekutu dengan Allah. Ibarat kelahiran secara jasmani, maka kemudian sebagai seorang bayi yang baru lahir, kita ini memerlukan nutrisi, kita ini memerlukan suplemen, memerlukan makanan yang bergizi, supaya kita bisa bertahan hidup, supaya kita kemudian bisa bertumbuh kembang. Nah, sesudah kita mendapatkan kasih Allah yang besar dan kemudian diwujudkan kasih itu melalui karya salibnya yang menyelamatkan setiap kita, maka ketika kita percaya kepada Kristus, kita ini hidup dalam hidup yang baru sekarang. Sebagai anak-anak Allah, kita kemudian harus bertumbuh. Dan untuk bertumbuh ada disiplin-disiplin rohani yang harus kita kerjakan. Nah, gaya hidup bersekutu dengan Allah ini adalah bagian yang akan menolong kita untuk mengerjakan keselamatan kita itu dengan cara yang benar. Dan gaya hidup bersekutu dengan Allah inilah yang akan kita lakukan bersama-sama. Jemaat mula-mula, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, ayat 42, kemudian ayat 46 sampai dengan ayat 47 menyebutkan demikian. Jadi jemaat yang percaya kepada Kristus itu membangun hidup mereka di dalam gaya hidup yang seperti apa? Nanti kita akan teladani bersama-sama. Dikatakan di situ mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi dasar ayat ini di dalam Kisah Para Rasul 2 akan menjadikan kita nanti menemukan bahwa orang yang sudah dipulihkan hubungannya dengan Allah akan selalu memiliki kerinduan untuk membangun hubungan atau bersekutu dengan Allah itu. Jadi ketika kita punya gaya hidup bersekutu dengan Allah akan membuat relasi atau hubungan kita makin hari makin intim dengan Dia, sehingga akhirnya akibatnya atau dampaknya dari relasi itu atau dari persekutuan dengan Allah itu adalah pertumbuhan kita secara rohani. Nah, ada 3 hal yang akan kita lihat bersama-sama sebagai disiplin rohani kita yang akan kita lakukan. Pertama-tama itu adalah gaya hidup berdoa. Ya, namanya gaya hidup, lifestyle, ini bukanlah sesuatu yang dilakukan kalau ingat, bukan dilakukan 1-2 kali saja, tetapi yang namanya gaya hidup tentu adalah sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Yaitu gaya hidup berdoa, gaya hidup merenungkan dan melakukan firman Allah, kemudian gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Jadi itu adalah ciri dari orang yang rindu untuk bersekutu dengan Allah. Dia pasti rindu untuk berjumpa dengan Allah dalam doa. Dia pasti rindu untuk membangun hubungannya dengan firman Tuhan. Karena itu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan kemudian dia pasti juga adalah orang yang rindu membangun hubungan dengan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Oke, yang pertama adalah tentang berdoa. Saudara, apa yang kita
pikirkan pertama-tama ketika kita berpikir soal berdoa. Nah, biasanya orang berpikir berdoa itu meminta sesuatu kepada Allah. Dan hanya pada batasan itu saja. Makanya ketika berdoa selalu akan berpikir soal minta apa ya, apa yang bisa saya dapat dari Tuhan ya, begitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita kembali ke inti dasar dari bagian ini adalah soal relasi, soal hubungan kita dengan Tuhan. Jadi sebenarnya doa itu tidak hanya identik dengan meminta sesuatu kepada Tuhan. Makanya Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya bertanya, "Guru, bagaimana kami harus berdoa? Ajarlah kami untuk berdoa." Maka Yesus kemudian mengajarkan, "Berdoalah demikian." Makanya doa Bapa kami itu sebenarnya adalah doa yang menjadi pola seharusnya ketika kita ingin membangun komunikasi dengan Tuhan. Tapi persoalannya malah sering hanya dihafal saja ya. Dan kemudian hafal diulang-ulang, berpikir bahwa cukup dengan menghafalnya, dengan mengulang-ulangnya itu berarti kita sudah minta sesuatu kepada Tuhan. Padahal sebenarnya ada pola yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian itu. Yesus mengajarkan bahwa doa bukan saja untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi berdoa adalah berkomunikasi dengan Allah. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, di saat semua orang mungkin tidur, masih beristirahat, Yesus mengajarkan bahwa membangun komunikasi dengan Tuhan itu bisa dilakukan dengan prioritas utama dalam hari itu. Makanya pagi-pagi benar dia melakukan itu. Dalam Daniel pasal 6 dikatakan soal apa? Gaya hidup Daniel dalam berdoa. Dia punya jam-jam doa. Dia punya waktu di mana dia bersekutu dengan Tuhan. 3 kali sehari dia berdoa. Kisah Para Rasul 16:25 menyebutkan hal yang sama, menjadikan doa sebagai gaya hidup. Jadi doa adalah bagian yang menyatakan banyak hal di dalam kehidupan kita. Menurut Mazmur itu, kita sedang berseru kepada Tuhan ketika kita berdoa, kita sedang mengangkat jiwa kita kepada Tuhan ketika kita berdoa, kita sedang mencari Tuhan pada waktu kita berdoa, kita sedang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, kita mendekatkan diri dengan Tuhan di dalam doa kita. Jadi doa bukanlah sesuatu yang hanya berbicara soal meminta. Makanya ini adalah sebuah komunikasi dengan Tuhan. Makanya dalam kekristenan doa itu adalah sesuatu yang Yesus ajarkan dalam Matius pasal 5, Matius pasal 6 itu soal relasi kita dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi. Tuhan pernah mengajar ya, supaya murid-murid jangan berdoa seperti orang-orang munafik yang berdoa di pinggir jalan, yang berdoa dengan berdiri di bait suci. Mereka melakukan itu, kata Tuhan, supaya dilihat orang. Ya, kadang ada orang Kristen yang doanya itu doa proposal. Ada orang kaya yang datang ke sini, lalu doanya jadi beda. Tuhan, Engkau tahu kebutuhan hambamu. Hambamu masih harus melunasi kontrakan. Hambamu menderita. Supaya didengar yang sebelah, yang orang kaya datang sebenarnya. Tapi dengan berbicara kepada Tuhan. Nah, doanya itu proposal untuk orang itu sebenarnya. Dengar dong. Sebenarnya di dalam hatinya itu, Bapak Ibu. Makanya Yesus mengajar, kalau kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik itu. Di pinggir jalan supaya dilihat orang. Di persimpangan jalan supaya orang tahu mereka rohani, mereka sedang berdoa. Yesus justru mengajar, doa itu adalah sesuatu yang tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain. Kalau kamu berdoa, apa yang Yesus katakan? Masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintu, dan kemudian berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Bapamu melihat apa yang engkau lakukan di situ. Karena itu sebenarnya orang itu nggak perlu tahu jam doa kita itu kayak gimana, seberapa panjang. Orang nggak perlu tahu, yang perlu kita tunjukkan kepada orang lain adalah kebaikan kita.
Doa itu urusan kita secara pribadi dengan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap orang yang haus akan Tuhan, dia akan membangun kehidupan doanya. Gak peduli orang, gak peduli dengan apa yang dinyatakan oleh orang lain, dia membangun doa pribadinya. Karena itu seorang yang kuat secara rohani adalah seorang yang pasti ditopang oleh kehidupan doanya. Tersembunyi, gak ada orang yang tahu. Tetapi orang yang berdoa kepada Allah, mereka sedang berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan di sanalah kemudian Tuhan akan menyatakan balasannya. Tuhan juga mengajarkan kepada kita supaya doa itu bukan saja ditunjukkan kepada orang lain, tapi juga jangan bertele-tele. Di dalam Matius pasal 5 itu, bertele-tele artinya mengulang-ulang doa yang sama. Di dalam perjanjian lama kita pernah melihat atau mendengar kisah soal Nabi Elia yang menantang nabi-nabi Baal. Elia berkata, udahlah kita adu sekarang ya. Bahasa sederhananya begitu. Kamu berdoalah kepada Baal yang kamu percayai itu. Minta supaya apinya menyambar apa yang kamu persembahkan itu. Lalu nabi-nabi Baal itu melakukan doanya. Di dalam bagian itu dikisahkan dari pagi sampai tengah hari mereka berdoa mengelilingi mezbah itu sambil berseru, sambil berteriak, ya Baal, tolonglah kami. Ya Baal, tolonglah kami. Ya Baal, tolonglah kami. Ya Baal, tolonglah kami. Baru 4 kali aja udah pegel nih Bapak Ibu. Kebayang nabi-nabi Baal itu dari pagi sampai tengah hari melakukan itu sebagai sesuatu yang terus menerus. Dalam perjanjian baru di kitab Efesus juga dikatakan begitu ya. Orang-orang Efesus itu berdoa kepada Dewi Artemis, minta ditolong. 2-3 jam mereka melakukan itu. Sama saja tidak ada sesuatu yang terjadi. Karena kuasa doa bukan terletak pada kata-kata yang diulang-ulang. Ya kalau kata-kata diulang udah aja direkam. Saya punya teman di asrama STT dulu waktu kuliah, punya daftar doa, di tembok dia tempel. Lalu satu kali saya melihat dia berdoa, dan dia berdoa karena udah ngantuk ya, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku punya banyak kebutuhan, tapi karena aku udah lelah hari ini, Tuhan tahu, Engkau baca sendiri Tuhan kebutuhanku. Lalu dia tidur. Enggak gitu juga kali ya saudara ya. Emang kadang dia berkata, kan Tuhan mau supaya kita enggak bertele-tele, ya udahlah Tuhan baca sendiri aja. Maksudnya doa itu adalah sebuah relasi, adalah sebuah hubungan, bukan tadi mesin yang kita putar-putar ulang sampai kayak kaset rusak begitu ya saudara. Tapi Tuhan tahu bahkan ketika kita punya bahasa air mata. Persoalannya kadang, wah doamu salah, tadi kalimatnya enggak benar. Harusnya subjek, predikat, objek, keterangan, tadi kebolak-balik, ulangi. Kadang-kadang kita berpikir bahwa Tuhan itu kayak semacam guru bahasa begitu ya, yang kalau bahasanya salah, doa kita enggak diterima. Yang penting kan hatinya ya Bapak Ibu ya. Kadang ada salah-salah ucap sedikit, Tuhan tahulah. Ada hamba Tuhan dari daerah yang melayani di kota, dan kemudian bikin altar call sesudah dia selesai berkhotbah. Waktu dia mendoakan, dia tumpang tangan. KKR selesai, ternyata banyak juga yang disembuhkan. Selesai KKR, diajak makan oleh pengurus. Lalu pengurus ini berkata kepada pendeta ini, Bapak Ibu, Om mohon maaf ya, tadi itu Om salah sebut. Oh kenapa rupanya? Tadi waktu berdoa, Om menumpangin tangan ke orang-orang yang sakit, Om bilang oleh bulir-bulirmu kamu sembuh. Harusnya bukan bulir-bulir Om, tapi bilur-bilur. Om pendetanya bilang, oleh bulir-bulir aja sembuh, apalagi oleh bilur-bilur katanya.
Maksudnya saya salah ucap juga, Tuhan tahu yang saya maksud itu bukan bulir. Kalau bulir itu kan bulir gandum. Kalau bilur-bilur itu bilur-bilur luka Yesus itu. Tapi sembuh juga, maksudnya nggak usah repot dengan kalimat-kalimat itu. Yang penting Tuhan tahu isi hati kita, kerinduan hati kita. Karena kalau doa adalah hafalan nanti repot Bapak Ibu. Ada seorang majelis yang udah lama ini sebenarnya jadi orang Kristen, udah jadi majelis, tapi grogi disuruh doa di depan umum. Karena itu dia dapat jadwal doa, waduh harus doa apa ya? Dia putuskan untuk nulis doa Bapa kami aja lah, doa pembukaan dengan doa Bapa kami. Lalu tulisannya itu dengan spidol, dia catat di kertas begitu. Saking groginya, karena kertasnya itu dia pegang di tangannya keringetan Bapak Ibu. Rupanya karena keringat itu tulisannya luntur. Tapi dia udah di depan maju. Bapa kami yang ada di kata surganya rupanya luntur Bapak Ibu. Bapa kami yang ada di mana ini? Karena doa bukanlah sesuatu yang lahir dari hati, yang mau bersekutu dengan Allah, maka kemudian ya menjadi persoalan di situ. Tuhan rindu supaya masing-masing kita adalah orang yang punya relasi dengan Tuhan sebagai Bapa kita. Nanti di next sesi, pelajaran 4 kita akan belajar soal Allah sebagai Bapa kita, yang punya relasi yang akrab dengan kita. Jadi gaya hidup berdoa adalah sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari kita sebagai orang-orang percaya. Doa tidak hanya berbicara soal lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tetapi relasi kita dengan Allah kita bisa lakukan dimanapun, kapanpun. Ibu-ibu lagi masak sambil sapu-sapu, sambil cuci, bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita lagi nyetir, tentu sambil buka mata ya. Kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Engkau baik, Engkau menyatakan kekuatan. Tuhan berkatilah, pimpinlah. Dan segala hal yang kita bisa lakukan. Waktu kita lagi ada di tempat tamasya dengan keluarga, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keindahan alam. Terima kasih untuk kesempatan bersekutu bersama-sama. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Karena itu doa tidak pernah bisa dibatasi dengan jam-jam doa. Kita semua bisa berkomunikasi dengan Tuhan kapanpun. Karena itu kita bersyukur bahwa Tuhan kita mau dijumpai kapan saja. Dia tidak membatasi waktu-waktu kita berjumpa dengan Dia. Bayangkan kalau Tuhan seperti dokter yang punya, sudah tutup. Kamu nomor antrian berapa? Sudah nggak bisa lagi. Tuhan mau dihampiri kapanpun, dia membuka tangannya untuk kita datang kepadanya. Karena itu kapanpun, pada saat seperti apapun, kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, gaya hidup yang harus kita bangun sebagai orang-orang percaya adalah gaya hidup merenungkan dan melakukan firman Allah. Menurut 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang ada di dalam Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Makanya kita percaya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, sebagaimana dinyatakan di dalam pengakuan iman kita, adalah Alkitab, adalah firman Allah yang tanpa salah. Nah, memang Bapak Ibu, seperti yang Om katakan tadi, kita ini jangan mau digiring dengan pola keagamaan seberang atau sebelah. Karena kita punya konsep yang berbeda. Salah satunya adalah soal kitab suci juga. Mereka selalu mengkritik kita bahwa ditulis oleh orang-orang kok disebut kitab suci. Bukan diturunkan dari langit kok disebut kitab suci. Ditulis oleh banyak orang yang berbeda-beda kok disebut kitab suci. Itu kan kesaksian orang, itu kan pendapat orang, segala macam. Tapi 2 Timotius 3 ayat 16 ini
sangat jelas menyatakan bahwa segala tulisan itu diinspirasikan atau diilhamkan. Istilah yang dipakai di situ itu theopneustos. Theos, pneustos itu artinya Allah menghembuskan nafasnya. Jadi inspirasinya, idenya, semua tulisan itu berasal dari Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu bisa bayangkan Alkitab PL dan PB 66 kitab ditulis oleh kurang lebih 40 orang yang berbeda-beda. Ada nabi, ada rasul, ada dokter, ada pemungut cukai mantan, ada sejarawan, ada nelayan biasa. Tetapi bisa harmonis menuliskan tentang benang merah yang sama, rencana keselamatan yang digenapi di dalam Kristus. Kalau bukan karena diilhamkan oleh Tuhan, nggak mungkin itu terjadi. Ada yang mengklaim kitabnya jatuh dari langit, diinspirasikanlah, diilhamkan kepada satu orang. Tapi banyak kontradiksi di sana sini, tadi sudah disebutkan. Jadi kitab suci kita ini adalah firman Allah. Firman Allah berarti perkataan Allah, dinafaskan oleh Allah sendiri. Itu sebabnya kalau kita baca 2 Timotius 3 ayat 16, bisa ditampilkan. Apa yang kemudian dikerjakan oleh firman Allah, kitab suci itu bagi setiap kita. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Jadi firman Allah ini adalah bagian yang dinyatakan oleh Tuhan bagi kita untuk mengajar kita kepada kebenaran. Yang kedua, untuk apa? Menyatakan kesalahan. Jadi salah benar itu bukan karena pendapat mayoritas. Salah benar itu bukan karena apa kata pendeta. Salah benar itu bukan karena apa kata dunia, filsafat di luar sana. Salah benar harus dikembalikan kepada Alkitab. Apa kata Alkitab? What does the Bible say? Itu yang harus kita pahami bersama-sama. Di dunia modern ini nilai-nilai udah runtuh sama sekali. Orang mau benar salah itu berdasarkan dirinya sendiri, berdasarkan apa yang dia lihat. Seharusnya kita kembalikan kepada Alkitab, karena firman Allah menyatakan apa? Kalau Alkitab bilang benar, ya kita bilang benar. Kalau Alkitab bilang salah, kita bilang salah. Karena standarnya ada di sana. Lalu untuk memperbaiki kelakuan. Jadi Alkitab adalah firman Allah yang punya fungsi reparasi. Berapa banyak orang bersaksi kelakuannya dulu bobrok, menjadi seorang pemarah, dikit-dikit pukul istri, karakternya buruk, tapi berjumpa dengan kebenaran, belajar firman Tuhan, merenungkan firman, dan kemudian melakukan firman Tuhan, dan hidupnya diubahkan, kelakuannya kemudian diperbaharui. Kenapa? Benturan dengan kebenaran, berjumpa dengan firman Tuhan. Karena itu kalau ada orang yang di dalam keluarga kita kelakuannya belum berubah, benturkan dia dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang berkuasa untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu pendidikan di sini adalah sesuatu yang berlangsung terus-menerus di dalam kehidupan kita. Enggak pernah berhenti. Long life learning. Jadi belajar itu seterusnya, enggak pernah berhenti. Karena itu belajar firman adalah sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Apa berkat yang kita dapatkan ketika kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan? Menurut Yosua 1 ayat 8, Keluaran 30, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, orang yang merenungkan firman siang dan malam dan kemudian melakukan firman itu, hidupnya berhasil dan beruntung. Saudara, ada orang yang berpikir kok orang itu kayaknya hoki terus ya, laki terus gitu, kok beruntung gitu. Saudara, kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, itu bukan tanpa alasan. We are more than lucky. Kita lebih dari sekedar hoki, kita lebih dari sekedar beruntung. Karena apa? Kita diberkati, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan.
Makanya di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 sebagai contoh, di situ ada perbandingan ya antara orang fasik, pencemooh, lalu orang berdosa dengan orang benar. Orang benar tidak akan berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang benar tidak akan berdiri di jalan orang berdosa. Orang benar tidak akan duduk di dalam kumpulan pencemooh. Waktu kita pikir ini kayaknya kebalik deh. Kok berjalan, berdiri, lalu duduk ya? Harusnya kan biasanya duduk, kemudian berdiri, baru dia berjalan. Berjalan itu berarti menuruti, mengikuti nasihat. Jadi orang yang bergaul dengan orang fasik, itu kecenderungannya adalah dengerin apa yang dia omong, dengerin nilai-nilai hidupnya, lalu kemudian mempraktekkan apa yang dia contohkan. Karena itu firman Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kata berdiri di situ berarti sudah mengambil sikap. Berdiri berarti, oh ya saya setuju, saya sepakat. Kalau saya berdiri di pihak ini, saya berdiri di pihak itu, berarti menyatakan kesepakatan saya. Jadi kalau ada orang yang berdiri di jalan orang berdosa, berarti dia sepihak dengan orang berdosa. Lalu duduk dalam kumpulan pencemooh, duduk di situ berarti mengambil bagian. Jadi Bapak Ibu, biasanya kalau di jemaat kita kan suka punya kartu anggota jemaat ya. KAJ gitu ya. Beda dengan simpatisan. Kalau simpatisan masih lihat-lihat dari jauh, tapi kalau KAJ, kartu anggota itu sudah menjadi bagian di situ. Jadi duduk dalam kumpulan pencemooh artinya dia menjadi bagian dari para pencemooh. Orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak berhasil, tidak beruntung. Karena yang beruntung Mazmur 1 ayat 3. Orang yang beruntung, orang yang berhasil adalah mereka yang apa? Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan karena suka akan Taurat Tuhan kemudian merenungkan, menggali lebih jauh Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu, kalau orang suka terhadap sesuatu, biasanya dia akan punya kecenderungan untuk apa? Berkorban, membayar lebih. Ya. Saya kenal ada seorang teman yang hobinya, kesukaannya itu touring, riding, mengendarai motor gitu. Wah, dia kalau udah bicara soal itu antusias. Dia punya motor dan mahal pun dia beli. Dan saya tanya, touring sudah pernah sampai mana? Dia bilang, saya pernah touring sampai Pulau Sabang. Wah, naik motor sampai Sabang? Ya. Saya dari Bandung ke Lembang kadang sudah masuk angin, Bapak Ibu. Kamu ke Sabang? Ya, saya ke Sabang. Bahkan pernah ke NTT, dari pulau ke pulau. Wah, asik. Karena apa? Suka. Bapak Ibu, saya suka nonton bola. Tim kesukaan saya Manchester United. Saya diketawain karena tim itu kalahan melulu sekarang. Istri saya juga kadang-kadang heran, lu nonton bola kadang sampai jam 2 pagi, setengah 3 pagi. Ya namanya suka ya. Kadang udah 2 jam juga ditungguin sampai peluit akhir. Itu pun kalah juga Bapak Ibu. Tapi tetap suka, karena apa? Ya namanya suka ya, mau menang, mau kalah tetap ditonton juga. Bahkan kadang-kadang mau beli jersinya, kadang-kadang kalau udah pakai malu juga ya, tadi malam baru kalah. Tapi namanya suka. Nah, bayangkan kalau orang adalah kesukaannya firman Tuhan, dia pasti akan mau bayar lebih untuk itu, bayar harga untuk itu, dia mau merenungkan itu, menjadi bagian yang terbaik dalam hidupnya. Bahkan siang malam artinya seluruh kesehariannya adalah aktivitas yang didrive oleh karena merenungkan firman Tuhan. Jadi hidupnya akan berhasil dan beruntung. Diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak layu daunnya, menghasilkan buah pada musimnya. Dan di ujungnya itu apa saja yang diperbuatnya
berhasil. Karena itu saya percaya keberhasilan hidup kita itu bukan ditentukan karena kita punya relasi yang banyak. Bukan karena kita punya harta, bukan karena kita punya sumber daya, tapi karena relasi kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan berjanji, kalau kamu memperkatakan firman ini, merenungkan ini, bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalamnya, firman Allah kepada Yosua, kamu akan berhasil, perjalananmu akan beruntung. Dalam Yakobus 1 ayat 25 akan berbahagia karena perbuatannya. Mazmur 119, menjaga hidup berjalan sesuai dengan kebenaran. Dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Hati kita akan menjadi seperti tanah yang subur ketika kita merenungkan, menggali kebenaran firman di dalam kehidupan kita. Gereja lokal kami mulai tahun 2025 ini mengganti pola pembacaan Alkitab Bapak Ibu. Sudah mulai dari tahun 2000-an kami selalu bagikan formulir pembacaan Alkitab kepada jemaat setiap awal tahun ya. Setiap tahun itu kalau mengikuti jadwal pembacaan itu sekali baca Alkitab PLPB habis. Jadi karena membaca 3-4 pasal setiap hari ya, sudah ada jadwalnya, tinggal di checklist di situ. Nanti di akhir tahun biasanya yang store formulir itu kita kasih reward, kita kasih penghargaan, ada bingkisan sedikit, lalu ada sertifikat dan sebagainya. Tapi mulai tahun 2025 ini kami punya metode yang baru, kami sebut sebagai GEDOR, Gerakan Doa dan Firman. Jadi membaca satu pasal setiap hari. Kami mulai dari tanggal 1 Januari yang lalu, Matius pasal 1. Nah, dari setiap pasal itu kami bikin 3 hal yang kami lakukan. Pertama adalah kebenaran apa yang Anda dapat ketika membaca satu pasal itu. Yang kedua, koreksi apa yang Tuhan berikan kepada saudara ketika membaca pasal itu. Ketiga, komitmen apa yang saudara ambil sesudah membaca pasal itu. Jadi kita siapkan bukunya. Biasanya untuk senior agak sulit menggunakan gadget, ya kita siapkan bukunya. Tapi untuk mereka yang lebih terbiasa dengan digital, di aplikasi kita siapkan supaya tinggal mengisi di situ, lalu submit, beres pembacaan dan perenungan. Ya beberapa mulai kasih masukan, Pak, Matius 1 susah, kebenaran apa yang didapat? Loh kenapa? Iya bacanya cuma silsilah Tuhan Yesus di situ. Ini memperanakkan ini memperanakkan ini memperanakkan ini. Kebenaran apa yang didapat? Tapi beberapa orang antusias, beberapa orang semangat. Ada satu orang ibu kesaksian, Pak, saya diberkati sekali dengan membaca Matius pasal 1. Oh ya? Apa berkat yang ibu dapatkan? Kebenaran apa yang ibu dapatkan? Tuhan itu detil ya Pak. Tuhan itu merancang dengan sempurna dari keturunan ini. Dia tahu siapa bapaknya, siapa ininya. Sampai kemudian itu. Saya tahu sekarang bahwa hidup saya juga diperhatikan secara detil oleh Tuhan. Ada yang bisa dapat seperti itu. Kenapa? Karena merenungkan, karena mau menggali, karena mau minta kepada Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan pesankan kepada saya di situ. Jadi mungkin ketika kita membaca sepintas lalu, nggak ada sesuatu yang kita dapatkan. Tapi begitu kita mendalami, menekuni, kita percaya Tuhan memesankan sesuatu kepada setiap kita. Karena itu mari kita menjadi orang-orang yang bukan hanya baca firman Tuhan, tahu firman Tuhan, lebih dari itu gali lagi. Dan yang lebih penting menurut Yakobus adalah apa? Menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Makanya kami tuntun supaya apa? Komitmen apa yang kita ambil? Apa gunanya kita tahu soal pengampunan, tapi kita nggak mau mengampuni? Apa gunanya kita tahu tentang
mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Tapi kita nggak memberikan itu sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan. Karena itu melakukan firman adalah sesuatu yang lebih penting daripada pengetahuan-pengetahuan kita. Semuanya harus seimbang. Yang ketiga adalah gaya hidup memuji dan menyembah. Kekristenan itu sering dianggap sebagai keyakinan yang aneh ya. Karena semua nyanyi kita itu. Anak lahir nyanyi. Menikah nyanyi juga. Kemudian kematian nyanyi juga. Ngunjungi orang sakit nyanyi dulu sebelum doa. Jadi kekristenan itu adalah keyakinan yang menyanyi. Karena disitulah diekspresikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Kenapa kita memuji dan menyembah? Apa maknanya? Pujian adalah tindakan untuk mengagungkan atau membesarkan atau memuliakan Tuhan atas apa yang telah pada masa lalu, sedang pada masa kini, dan yang akan pada masa yang akan datang diperbuat Tuhan atas kita. Jadi pujian adalah respon tanggapan kita terhadap apa yang Tuhan buat, pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Lalu penyembahan adalah tindakan untuk mengagungkan atau membesarkan atau memuliakan Dia karena pribadinya. Karena pribadinya kudus, karena pribadinya yang besar, transenden, yang agung, yang mulia, yang tinggi. Sang Raja di atas segala raja itu, pencipta, makanya kemudian kita menyembah Dia. Jadi pujian dan penyembahan itu, kalau sebagian orang memahami, oh pujian itu lagu cepat, penyembahan itu lagu lambat. Bukan. Ini bukan soal ritmenya, bukan soal cepat atau lambatnya. Tapi pujian, praise, itu adalah tindakan kita, respon kita karena apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menyembuhkan kita, karena Tuhan menolong kita, karena Tuhan menyelamatkan kita, makanya kemudian kita responi dengan pujian kepada Tuhan. Mau lagunya cepat atau lambat itu tergantung soal ininya ya, lagunya. Tapi isinya, maknanya, intinya soal itu. Sedangkan penyembahan adalah respon kita atas pribadinya. Karena itu ini adalah sesuatu yang lebih deep, lebih dalam. Makanya kenapa kita menyembah Tuhan sebagai sebuah kebiasaan rohani kita. Karena apa? Kita mau bangun relasi lebih dalam dengan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, itu adalah untuk meresponi pribadinya Dia. Karena itu penyembahan kenapa adalah sesuatu yang lebih dalam? Ya, karena Dia bekerja atau tidak, karena Dia adalah Allah, Dia layak untuk disembah. Makanya kalau ada lagu yang mengatakan, mau Tuhan tolong saya atau enggak tolong saya tetap menyembah Dia. Wah, itu deep, itu sebuah kedalaman. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah tokoh-tokoh yang mengajarkan kepada kita tentang deep worship, kedalaman penyembahan. Karena mereka berkata, kami tahu bahwa Engkau sanggup untuk menolong. Tapi kalau Engkau enggak menolong pun, kami akan tetap menyembah Engkau. Itu luar biasa, saudara. Karena ada banyak orang yang baru berterima kasih kepada Tuhan, menyembah Tuhan, karena Tuhan melakukan sesuatu buat dia. Tapi tanpa melakukan sesuatu apapun, bahkan ketika kita masih sakit, ketika kita masih ada di dalam masalah, kita tetap berkata, Tuhan baik, Engkau luar biasa bagiku. This is deep worship. Itu adalah penyembahan yang sangat luar biasa. Saya suka dengan lagu Yesua Abraham itu. WGTB ya, walaupun gunung tidak beranjak begitu. Kita tahu bahwa Tuhan sanggup memindahkan gunung. Tapi kalau Tuhan tidak memindahkan gunung sekalipun, kita tetap menyembah Dia. Karena itu mari kita bangun sebuah kehidupan yang didasarkan kepada apa yang Tuhan kerjakan, tetapi lebih dari itu. Karena kita kenal siapa pribadinya. Kita memuji dan menyembah Tuhan next karena perbuatannya, keselamatannya, karena pertolongannya.
Kita memuji dan menyembah Tuhan karena sifat-sifatnya, karena Dia kudus, karena Dia benar. Kita memuji dan menyembah Tuhan karena rasa syukur kepadanya, karena berkat-berkatnya, karena janji-janjinya yang dinyatakannya kepada setiap kita. Karena itu pujian dan penyembahan adalah sesuatu yang kita lakukan. Nah, bagaimana kita bisa memuji menyembah Tuhan? Apa yang kita lakukan dalam pujian dan penyembahan kita? Next. Kita bisa memuji dan menyembah Allah dengan menyanyikan mazmur, menyanyikan kidung, dan kemudian juga lagu-lagu rohani. Jadi kenapa kita menyanyi? Karena kita sedang memuji dan menyembah Tuhan. Makanya kita kadang bermazmur, kadang kita menyanyikan kidung pujian, kita menyanyikan lagu-lagu rohani. Kita memuji Tuhan dengan mengangkat tangan misalnya. Kita memuji Tuhan juga menurut mazmur dengan bertepuk tangan. Kita memuji Tuhan dengan memainkan alat musik. Dan semuanya kita lakukan supaya kita memiliki gaya hidup ini di dalam kehidupan kita. Saudara, yang paling dicari oleh Tuhan adalah sebuah penyembahan yang lahir dari hati. Masalah kadang-kadang agak fales-fales sedikit, enggak masalah. Karena Tuhan tidak mencari penyanyi-penyanyi yang diselamatkan. Kalau Tuhan mencari penyanyi, wah kita kayaknya enggak masuk hitungan. Udah aja Tuhan selamatkan 1000 Harvey Maliholo sama Ruth Sahanaya, udah beres. Tapi yang dicari Tuhan adalah apa? Hati yang menyembah. Karena itu kadang-kadang mungkin ketika kita menyanyi, nada kita nggak cocok sama itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan halangan bagi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena yang dicari oleh Tuhan adalah hati yang memuji dan menyembah Dia. Mari kita ekspresikan setiap pujian kita. Nggak ada yang lebih benar, mana pujian yang paling berkenan di hadapan Tuhan, yang pakai tepuk tangan atau yang tidak. Bukan itu intinya. Tapi sekali lagi Tuhan mencari hati yang memuji dan menyembah Dia. Oke, itu 3 gaya hidup yang kita harus bangun dan kembangkan sebagai orang percaya. Berdoa, membaca merenungkan firman, memuji dan menyembah. Ya, silakan Bapak Ibu dengan diskusi atau pertanyaan kalau ada berkaitan dengan 3 poin itu. Silakan kalau ada yang menyampaikan pertanyaan Bapak Ibu berkaitan dengan doa, membaca dan merenungkan firman, lalu pujian dan penyembahan. Ada Bapak Ibu? Silakan yang di belakang. Shalom. Shalom Pak, Ya. Saya kan dari agama seberang, pindah ke agama Kristen. Ya. Ketika saya beranjak dewasa SMA, orang tua saya bertengkar karena masa depan. Bapak saya memihak untuk saya pesantren, tapi mama saya memihak untuk dulu katanya mau dimasukin Katolik, tapi nggak jadi. Terakhir dimasuki ke sekolah perguruan Kristen. Ketika saya belajar perguruan Kristen, saya banyak memahami beberapa agama karena perguruan Kristen rata-rata Cina, ada juga yang orang India Hindu. Saya belajar dan beberapa lingkungan saya, karena saya di penduduk Muslim, saya belajar Muslim. Ketika saya meyakinkan diri untuk mengikut Yesus karena ada kata kasih. Menurut saya dari beberapa agama yang saya ketahui, tidak ada yang kata kasih. Jadi saya berharap kasih itu menjadi juru selamat bagi hidup saya. Pertanyaannya, apakah ketika saya menjelajahi beberapa agama, terutama Kristen,
saya memiliki banyak sekali ilmu atau tata cara berdoa yang berbeda. Saya pernah juga masuk ke Katolik, beberapa teman saya juga pernah masuk ke HKBP karena orang tua saya Batak. Ada juga yang karismatik secara yang nangis-nangis itu, saya lupa nama gerejanya. Tapi satu tujuan adalah mengikut Yesus. Apakah dari tata cara yang berbeda-beda itu menjadi suatu gaya hidup yang sejatinya untuk Yesus, tapi berbeda-beda penyembahannya. Terus yang kedua, apakah jika kita berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, kita menemukan tempat ibadah yang beda dengan saat kita belajar. Contohnya, ada Kristen, keluarga saya Kristen rata-rata Katolik. Tapi tiba-tiba karena dia berpindah dan beberapa jadi ikut ke karismatik. Apakah menjadi gaya hidup kita untuk menemukan komitmen kepada Yesus itu menjadi satu ancangan atau teguran, atau adakah Roh Kudus yang bekerja di hidup kita? Itu saja menurut saya. Dengan zaman hidupnya sekarang kan banyak sekali oriental atau perkataan-perkataan hamba Tuhan yang secara khususnya mau saya pelajarin, tapi menjadi terhalang karena komitmen yang berbeda-beda dari satu pihak ke pihak lain, karena saya belajarnya bingung gitu ya, bingung gimana ya cara mengenal Yesus itu, tapi kenapa satu ajaran seperti ini, satu ajaran seperti itu, apakah ketika mereka belajar tentang Yesus perguruannya berbeda gitu kan, karena saya kadang memiliki keraguan. Terus ketika saya mencapai usia yang sudah lumayan matang, saya punya pemikiran, atau iman saya adalah kepala rumah tangga saya. Jadi saya memihak satu tujuan, saya mengikut Yesus dengan cara iman dan kepala rumah tangga yang mengajarkan saya. Makanya saya situ berdoa, Tuhan berikanlah saya arah tujuanmu, berikanlah saya tata caramu, berikanlah saya keraguan saya untuk mengikutmu dengan kepala rumah tangga. Dan situ saya memiliki suatu keajaiban, suatu mukjizat yang kedua kalinya saya terima selain kasih dan mukjizat. Nah itu menurut saya pribadi mukjizat. Saya menemukan pasangan saya dan menjadi rema juga dalam hati saya. Tuhan ajarkan saya lebih dekat lagi, tapi ada kalanya kok sama ya, kok beda ya, kok tiba-tiba begini ya. Menolong penjelasannya Pak Pendeta, terima kasih. Mungkin bisa ditayangkan Yohanes pasal 4 mulai ayat yang ke-20 ya. Yohanes pasal 4. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 4 itu ada interaksi antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ya, di sumur Yakub. Lalu mereka memperbincangkan soal penyembahan. Penyembahan artinya ibadah, penyembahan artinya relasi dengan Allah, penyembahan artinya juga bisa berdoa kepada Allah itu ya. Jadi bukan penyembahan yang kayak kebiasaan orang Pentakosta karismatik, mari kita menyembah Tuhan, haleluya, bukan itu ya. Jadi penyembahan di sana, proskuneo, itu bicara soal relasi dengan Allah, hubungan dengan Allah. Nah, menurut perempuan Samaria itu, yang namanya menyembah, berdoa, berkomunikasi dengan Allah, itu harus bergantung kepada tempat kan ya. Dia bilang nenek moyang kami, nenek moyang orang Samaria, itu menyembah di atas gunung ini. Nah, konteksnya gunung ini yang dimaksud itu kalau di wilayah Samaria itu ada gunung namanya Gunung Gerizim, Bapak Ibu. Mereka itu karena orang Samaria ini kan hasil dari perkawinan campur ya, lagi zaman pembuangan dulu. Mereka orang Yahudi kawin campur dengan orang Asyur, lalu turun-temurunlah menjadi satu bangsa namanya Samaria ini, kira-kira gitu. Nah, orang-orang Yahudi menolak mereka. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 9 nanti, mereka itu sebenarnya nggak bertegur sapa, karena orang Yahudi memusuhi orang Samaria. Orang Samaria ini dianggap sebagai, ya kan separuh kalian kafir gitu, jadi udah jangan beribadah di Yerusalem. Nah, orang Yahudi kan punya bait suci nih di Yerusalem, di Gunung Sion, begitu.
Nenek moyang kami menyembah di gunung ini, di gunung Gerisim. Sementara kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Tapi ini kata Yesus kepada perempuan itu, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi menurut Tuhan Yesus, berdoa itu, menyembah Tuhan itu sekarang udah enggak bicara soal tempat lagi gitu. Karena menyembah Tuhan nanti selanjutnya itu dalam roh dan kebenaran. Karena Allah adalah roh, berkomunikasi dengan Dia itu udah enggak tergantung pada tempat lagi. Kalau menyembah Tuhan bergantung pada tempat, pasti Tuhan akan memelihara bait suci dong. Kenapa bait suci sampai hari ini enggak ada? Saya percaya karena Tuhan itu mau berkomunikasi dengan semua orang. Makanya saudara dan saya sekarang adalah bait sucinya Tuhan kan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi bait suci orang Israel itu kan pertama-tama dibangun oleh siapa? Salomo ya. Salomo membangun bait suci. Tapi kemudian tahun 400 sebelum Masehi sekian, 400 sekian sebelum Masehi atau 500 sebelum Masehi, dihancurkan oleh siapa? Nebukadnezar, oleh Babel. Mereka bisa bangun lagi, balik lagi. Lalu Zerubabel memimpin pembangunan kembali itu, lalu oleh dinasti Herodes dipugar jadi lebih luar biasa lagi. Jadi itu bait suci kedua. Bait suci yang menjadi tempat di mana Yesus datang, beribadah dan sebagainya, itu bait sucinya yang kedua, yang Zerubabel dan dipugar oleh Herodes. Tahun 70 Masehi dihancurkan oleh pasukan Roma. Sampai hari ini orang Israel itu nggak punya bait suci. Kalau tempat adalah sesuatu yang penting untuk berdoa, untuk menyembah, pasti Tuhan pelihara dong. Nah, kenapa tempat itu tidak penting? Karena kadang kalau tempat menjadi sesuatu yang penting, orang mensakralkan tempatnya. Lupa komunikasi sama Tuhannya. Saya tahun 2018 pergi ke Israel dan banyak jemaat yang nitip amplop ke saya. Wah, saya udah seneng. Dikasih uang saku nih, bisa beli oleh-oleh. Waktu dibuka isinya pokok doa, Bapak Ibu. Saya bilang, kenapa sih kalau orang ke Israel dititipi pokok doa? Loh Pak Pendeta, kalau doa di tembok keratapan, diselipin di batu-batu itu, kalau doa di Taman Getsemani, di tempat di mana Tuhan berdoa, wah pasti lebih didengar Tuhan. Makanya titip pokok doa. Saya bilang Tuhan sudah merevolusi penyembahan kita. Tuhan sudah merevolusi doa kita. Udah nggak bergantung tempat lagi, udah nggak bergantung cara lagi. Kita nggak harus ngadep ke tempat tertentu sebagai kiblat, kita nggak harus ngadep ke Yerusalem, kita nggak harus ngadep ke Gerisim, kita nggak harus melakukan ritual yang seperti apa diatur oleh Tuhan, enggak. Karena apa? Bait sucinya sekarang saudara dan saya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Artinya Roh Kudus tinggal berdiam di dalam kita. Karena itu relasi kita setiap hari itulah ibadah kita. Kehidupan kita setiap hari ini adalah ibadah kita. Makanya Tuhan tidak menetapkan sebuah standar ya, bahwa ibadah itu harus liturginya begini. Kalau salah liturginya nggak diterima oleh Tuhan, nggak juga. Kembali lagi, yang penting tadi adalah soal hati kita. Apakah hati kita connect kepada Tuhan atau tidak? Caranya ada yang berdoa tutup mata, ada yang mengangkat tangan, ada yang bersujud, ada yang berdiri, ada yang duduk. Sikap-sikap itu sudah bukan merupakan sesuatu yang jadi standar Tuhan. Oh, berdirinya kurang lurus nih, doanya nggak dijawab. Kan nggak begitu. Jadi tergantung sikap hati kita. Makanya kembali ke Matius pasal 5 tadi ya, doa kita adalah doa yang fokusnya kepada Tuhan. Apapun cara yang kita pakai, apapun kalimat yang kita sampaikan kepada Dia. Ada orang yang bisa bikin kalimat yang puitis, ada orang yang bikin kalimat biasa-biasa saja. Ya, bukan mana yang lebih baik, karena doa kita adalah Tuhan yang menilainya, gitu.
Jadi kembali kepada hati kita masing-masing, soal cara mana yang paling benar saya rasa bukan itu yang ditekankan oleh Tuhan. Nah, kalau kita membangun relasi dengan bapak kita misalnya ya, kan ada orang yang punya hubungan lebih cair dengan bapak. Kala ini kemudian ketika dia datang kepada bapak, dia bilang, "Beh, minta duit dong, Beh." Ya, no problem, nggak jadi masalah. Tapi ada orang yang manggil dia Pak, dan kemudian sambil agak nunduk karena mungkin punya relasi yang sedikit berbeda, ya nggak masalah juga. Yang penting itu relasi dengan bapaknya begitu. Tapi kan nggak ada ya yang sama bapaknya kepada yang terhormat Bapak Agus Setiadi yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan ini saya mau meminta kepada Bapak. Bapak kita malah bilang, "Lu kesambet apa lu?" Kan hubungan kita lebih cair gitu ya. Kalau Tuhan adalah Bapak, maka ya kita dekat. Makanya guyonan Gus Dur itu luar biasa ya. Kekristenan itu adalah keyakinan yang paling dekat relasinya dengan Sang Pencipta. Yang lain masih pakai toa untuk memanggil Tuhannya. Yang lain kurang dekat karena masih panggil Om. Om, Santi Om katanya. Ini Gus Dur loh, bukan saya. Saya hanya mengutip Gus Dur. Jadi tuntutlah Gus Dur kalau clear. Tapi orang Kristen panggil Tuhannya itu apa? Bapak. Dekat banget. Aba ya Bapak. Enggak terpisahkan. Suami istri bisa pisah. Ada mantan suami, ada mantan istri. Tapi bapak dan anak itu enggak terpisahkan. Hubungan yang sangat dekat. Makanya dengan bapak hubungan yang paling benar itu kayak gimana? Caranya enggak ada yang distandarisasi gitu kan. Yang namanya sama bapak ya relasi akan sangat menentukan. Makanya soal cara, mana cara yang paling benar? Masing-masing kita punya pengalaman yang berbeda-beda dengan Tuhan. Begitu. Jadi makin dalamilah relasi dengan Tuhan itu di dalam doa. Mudah-mudahan menjawab. Ada lanjutan atau sudah cukup? Silakan Bu. Ya Pak Pendeta, menyambung tadi Saudari Siti. Saya juga mengalami yang kayak begitu ya. Kita kan kalau dalam bergereja kita termasuk GBI gitu kan. Sedangkan dalam yang kita kenal Kristen itu banyak, ada GBI, ada Pantekosta, ada GKP, pokoknya macam, dan cara liturgi berbeda-beda gitu kan. Nah, kadang anak saya juga kan udah sekolah nih, dia udah cukup suka mulai nanya, kok gereja yang itu ada ibadat yang seperti ini, kok kita enggak gitu kan, kok kita enggak ada yang bikin gini mami di sininya gitu, atau kok kita enggak bikin, karena dia di Katolik, dia nanya kok kita enggak bikin tanda salib gitu kan. Emang saya merasa, jujur aja saya merasa emang GBI itu adalah liturginya yang paling santai banget. Paling sederhana begitu menurut saya. Jadi enggak terlalu banyak liturgi yang macam-macam menurut saya, enggak tahu salah apa enggak, perasaan saya. Jadi kalau di gereja lain kan banyak tuh liturgi yang ada susunannya, baru mau masuk penetua masuk kita berdiri, mereka masuk satu-satu boh gitu kan, ada yang kayak gitu-gitunya. Kalau kita kan enggak, masuk aja gitu kan, masuk aja gitu kan. Terus kalau mau perjamuan ada yang sampai cuci kaki dulu, nah kita mah perjamuan aja gitu kan. Jadi yang kayak begini kadang memang jadi pertanyaan untuk orang-orang yang baru mau masuk, baru mau mengerti. Ya kayak misalnya contoh anak saya, jadi dia nanya, kok gereja kita nggak ada gitu-gitunya gitu kan. Nah itu juga biasanya jadi pertanyaan sama orang yang dari sebelah. Kadang kalau kita lagi ngomong gini, gereja sebelah agama seberang. Nah kok
kok mereka pergi ke situ, kok lu enggak? Oh enggak, mereka Katolik gitu. Apa bedanya orang sama-sama Kristen? Dia bilang, oh beda. Bedanya di mana sih? Kok beda-beda? Dia bilang gitu kan. Soalnya kan kalau agama Muslim, mereka kan udah pasti nih. Walaupun mau Muhammadiyah, mau NU, cara ibadahnya sama semuanya, bersujud ini. Tapi kalau kita beda-beda gitu. Nah itu memang jadi susah juga diteranginnya gitu kan. Kalau secara pribadi memang kita tahu pokoknya yang paling nyaman buat saya cara ibadahnya kayak begini gitu. Cuman kadang buat nerangin ke orang lain atau orang yang baru mulai mau mengerti gitu itu agak susah gitu. Nah kalau saya pribadi saya merasa karena udah biasanya saya kalau misal pergi nih nggak ada GBI ya udah gereja mana aja lah yang penting gereja gitu kan. Nah dalam satu liturgi biasanya saya merasa di gereja lain yang bukan GBI ya lebih banyak isinya tuh dari awal pengumuman ini terus firman Tuhannya tuh dikit dan di ujung di belakang atau sebentar puji-pujian juga nggak gitu banyak. Nah kebanyakan tuh isinya pengumuman berita ini berita itu kegiatan ini. Nah saya jadi merasa kok saya waktunya lebih banyak untuk mendengarkan pengumuman-pengumuman dibanding saya menerima firman Tuhan. Tapi kalau di GBI memang kita tuju langsung ke pujian penyembahan firman Tuhan. Udah gitu. Nah itu makanya saya lebih merasa nyaman. Cuman beda orang kan beda juga ya. Ada juga yang nyamannya lain gitu. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, mungkin analoginya begini Bu. Ada 3 orang anak yang punya ekspresi yang berbeda-beda terhadap orang tuanya. Orang tuanya pulang dari luar kota lalu bawa oleh-oleh misalnya. Anak yang pertama, wah melompat ketika tahu bahwa papa mamanya datang. Lalu menghampiri, lalu memeluk papahnya, mamanya. Wah kangen pah mah, udah pulang sekarang dan sebagainya. Lalu terus ngobrol, bersekutu gitu. Anak yang kedua lompat juga, kemudian menyambut papa mamanya, tapi yang diambil adalah oleh-olehnya. Terima kasih Pak Ma. Lalu nggak ngobrol lagi, menikmati oleh-olehnya, misalnya begitu. Anak yang ketiga cuek, Pak Ma. Lalu sibuk dengan ininya dan kadang-kadang sesekali bertanya. Kalau dilihat dari berbagai macam respon itu, kira-kira mana yang sah sebagai anak dari ketiga anak ini? ya semuanya anak ya, semuanya sah sebagai anak kan. Tapi ekspresinya terhadap orang tuanya kadang-kadang berbeda-beda. Jadi itu soal ini saja sih, soal responnya. Jadi kalau soal liturgi, tata cara dan sebagainya itu adalah sesuatu yang bisa di-create, sesuatu yang bisa di ini. Tidak kemudian bisa dibilang mana yang lebih benar, mana yang ini. Nanti masing-masing orang akan bisa menikmati dengan tata caranya. Ada orang yang mungkin bisa menikmati hubungan dengan orang tuanya karena itu tadi akrab, hangat, yang ngobrol terus sampai dia lupa oleh-oleh yang ininya. Ada anak yang kelihatannya cuek, Pak Mah, tapi kadang-kadang juga menaruh perhatian. Ada yang ini fokusnya pada oleh-olehnya misalnya seperti itu. Ya, yang GKI punya cara yang mungkin hening gitu ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa oh itu salah, itu tidak berkenan dan sebagainya. Lalu yang Pentakosta merasa karena ekspresif dan sukacita menari, bertepuk tangan dan sebagainya, oh itu paling dekat dengan Tuhan. Enggak juga. Nanti kalau pakai keyboard aja atau pakai piano lebih khusyuk. Tapi kalau pakai drum jadi hadirat Tuhan kan enggak pengaruh juga sebenarnya. Hadirat Tuhan enggak dipengaruhi oleh apapun kan. Jadi mungkin itu soal ekspresi saja sih. Nah kalau ekspresi ya masing-masing orang berbeda-beda. Kadang-kadang ada orang yang bisa menikmati Tuhan dalam hening, dalam senyap, ya sudah. Dia bisa memilih untuk itu. Atau ada orang yang bisa ekspresif sambil mengangkat tangan. Kadang-kadang ketika menikmati itu kebesaran Tuhan, dia bisa mencucurkan air mata, bisa merasakan Tuhan menjamah dia, ya it's okay. Itu pengalaman yang dia alami bersama dengan Tuhan. Jadi kalau soal ekspresi seperti itu, soal liturgi, saya rasa memang kadang-kadang caranya berbeda-beda ya.
Nah, yang belum dewasa biasanya akan menganggap, oh GBI ini enggak beraturan gitu ya, asal-asal aja ini dan sebagainya. Tapi di sisi lain kan mungkin bisa dianggap sebagai sebuah kedekatan ya. GBI juga nggak bisa menghakimi, oh senyap, nggak ada Roh Kudusnya, apa segala macam gitu. Padahal kan Roh Kudus tidak dipengaruhi oleh soal senyap atau tidaknya kan ya. Jadi ya kita menyikapi itu secara dewasa, makin matang kita akan makin memahami bahwa oh ya nggak apa-apa, dia bisa menikmati Tuhan dengan cara itu. Kalau dengan cara rebah-rebah dia bisa menikmati Tuhan ya silakan gitu. Intinya adalah pada respon atau sikap seseorang terhadap Tuhan. Oke, baik, kita lanjut dulu ke sesi yang terakhir untuk hari ini soal mengenal Allah sebagai Bapa. Nah, ini yang kita sudah singgung sedikit tadi soal kedekatan kita dengan Tuhan. Jadi pertama-tama kita melihat kasih Allah yang mau menyelamatkan, lalu diwujud nyatakan kasih itu di dalam salib Kristus, lalu mereka yang diubah oleh salib Kristus itu kemudian memiliki hubungan yang baru dengan Tuhan, makanya mereka berdoa, mereka merenungkan firman, mereka memuji dan menyembah Allah. Dan yang keempat, kemudian mereka akan mengenal Allah makin intim, mengenal Allah makin dekat. Karena kekristenan itu adalah hubungan, bukan sekedar agama. Not a religion, but a relation. Bukan sekedar agama, tapi kekristenan itu adalah relasi, hubungan. Karena kalau agama adalah dari bawah ke atas mencapai Tuhan, berusaha untuk mencapai Tuhan, which is itu nggak mungkin manusia mencapai Tuhan. Makanya gedung gereja kami di Bandung itu namanya bukan stairway to heaven, karena nggak bisa dari bawah naik ke surga, tapi stairway from heaven. Ada anak tangga dari surga yang disiapkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Karena kekristenan itu adalah bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi akulah yang memilih kamu. Tuhan duluan yang memilih kamu. Dalam Roma pasal 8 ayat 15 dinyatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi hubungan Kristen itu adalah hubungan yang sangat intim, sangat dekat dengan Tuhannya, yaitu Bapa. Makanya kalau ada orang Kristen yang masih bingung soal saya mesti gimana ya ngomong sama Bapak, saya mesti gimana ya ngomong dengan Tuhan. Dia mungkin belum mengalami sebuah breakthrough, terobosan dalam hubungan ini. Karena seorang yang sadar bahwa Tuhan adalah Bapa buat dia, maka dia akan menjadi seorang yang memiliki hubungan yang cair dengan Tuhan. Hubungan yang erat, hubungan yang akrab. Memang di dalam Alkitab digambarkan berbagai macam relasi atau hubungan kita dengan Tuhan. Di satu tempat kita ini adalah murid-murid dan kemudian Yesus adalah guru. Di tempat yang lain kita ini domba-dombanya, dia adalah gembala. Di tempat lain lagi dia ini adalah raja, kita ini adalah rakyatnya. Tetapi di bagian ini kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan dia adalah Bapa bagi kita. Bukankah ini adalah sebuah hubungan yang menyatakan bahwa Allah itu, mau supaya kita kenal dia lebih dekat lagi. Supaya kita memiliki persekutuan yang intim dengan dia. Bapa dalam istilah Ibrani itu Ab atau Abba. Yang sejajar dengan istilah dalam bahasa Arab Abah barangkali. Artinya itu source, sumber. Jadi kalau kita panggil dia Aba, Bapa, maka kita meyakini bahwa dia adalah sumber dari segala sumber dalam hidup kita. Dia menginginkan kita terhubung dengan dia agar kita menikmati kasih-Nya, kebaikannya, dan kemudian mengetahui rancangannya atas kita. Nah, karena tahu bahwa ini adalah sebuah pusat hubungan, pusat relasi,
maka biasanya kemudian iblis merusak bagian ini, menyerang bagian ini, supaya orang Kristen itu tidak terhubung dengan sang sumber, tidak terhubung dengan Bapaknya. Makanya kemudian dengan berbagai cara relasi ini kalau bisa dirusak, dipecah, dipisahkan, supaya orang Kristen nggak punya relasi, nggak punya hubungan dengan Bapa. Apa yang membuat itu rusak? Next. Apa yang membuat itu pecah? Apa yang membuat itu sebagai sebuah persekutuan yang nggak bisa dinikmati? Yang pertama itu adalah karena daya tarik dunia. Jadi iblis menciptakan kosmos atau dunia ini sebagai sebuah sistem yang merusak hubungan kita dengan Bapa. Dunia dengan berbagai macam cara berusaha untuk menarik kita dari persekutuan yang intim dengan Bapa. Tadinya intim dengan Tuhan, tadinya berkomunikasi dengan Bapa, tapi diiming-imingi dengan berbagai macam daya tarik dunia ini. Sehingga akhirnya relasi dengan Bapa itu makin lama makin jauh, makin lama makin renggang. Dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-16, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Ada 3 hal di sini yang dinyatakan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukankah Adam dan Hawa jatuh karena 3 hal ini? Keinginan daging, wah ini kayaknya mengenyangkan saya. Keinginan mata, buah itu menjadi menarik. Akhirnya dimakan. Keangkuhan hidup, kalau saya makan ini, menurut si ular, saya akan menjadi seperti Allah, gitu kan? Makanya 3 hal itu yang harus kita waspadai sebagai perusak relasi kita dengan Bapa. Biasanya kejatuhan kita ya pada soal-soal ini juga. Kalau kita secara jujur mau mengakui, kejatuhan kita adalah karena kita tidak erat bersekutu dengan Bapa dan penyebabnya adalah seputar ini. Kan 3 ta ya, harta, tahta, dan mungkin bukan wanita. Kalau wanita mengesankan wanita itu penggoda yang suka membuat jatuh gitu. Yang jatuh kan bukan hanya pria kan? Wanita juga bisa jatuh kan? Kalau pria dan wanita suami istri pergi ke mall sama-sama jatuh dari mata juga kan? Pria melihat wanita cantik yang lain makanya kemudian dicubit oleh istrinya, matanya. Tapi wanita juga jatuh karena melihat barang-barang yang cantik. Makanya suaminya cubit, matanya kalau udah lihat tas dan baju-baju branded. Makanya harta, tahta, seksualita, begitu mungkin lebih adil ya, lebih fair. Karena semua kita bisa jatuh ke dalam soal harta, soal tahta, kedudukan, kesombongan, soal seksualita, keinginan daging. Jadi persoalan itulah yang membuat setiap kita punya relasi yang renggang dengan Tuhan. Karena itu kalau kita mau punya hubungan yang akrab, karib, intim dengan Tuhan sebagai Bapa dari setiap kita, waspadai 3 hal ini, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari kegagalan si anak bungsu yang ada di dalam Lukas pasal 15 itu ya. Lukas 15 itu menceritakan tentang anak yang hilang. Si anak bungsu yang dengan sengaja keluar dari rumah bapaknya, yang tidak mau berkomunikasi lagi dengan bapaknya, yang mau meninggalkan bapaknya. Berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka, yang sulung dapat, yang bungsu juga dapat. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Anak bungsu ini adalah gambaran dari kehidupan orang percaya yang
mau menjauh dari relasi dengan Tuhan. Makanya Tuhan rindu supaya ayo kembali lagi, ayo datang lagi. Karena Tuhan rindu membangun relasi. Makanya relasi di dalam kekristenan selalu penting. Kenapa ketika Yesus mati, ada sebuah peristiwa yang terjadi. Tirai bait suci terbelah. Tirai bait suci itu membatasi, merupakan sekat antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Ruang Maha Kudus hanya bisa diakses 1 tahun sekali, itu pun oleh imam besar. Makanya imam besar yang mau masuk ke ruang Maha Kudus itu selalu dilengkapi dengan 2 hal. Kakinya yang satu ada kerincingan, kaki yang satu ada tali yang menghubungkan dengan luar, dengan ruang kudus. Karena kenapa? Kalau dia masuk ruang Maha Kudus itu dengan tidak kudus, pasti mati di situ. Dan tidak ada orang yang bisa masuk ke tempat itu kecuali imam besar. Karena kalau ada orang yang mau ngambil mayatnya, mati juga dia. Makanya kalau udah nggak bunyi-bunyi beberapa lama kerincingannya, wah jangan-jangan mati nih. Talinya tinggal ditarik. Supaya tidak ada orang yang mati juga di situ. Jadi untuk ketemu dengan Tuhan di ruang Maha Kudus itu susahnya minta ampun. Tapi kematian Kristus di atas kayu salib sudah membatalkan itu semua. Tirai itu terbelah, artinya akses kepada Tuhan itu sekarang dibuka. Bukan hanya imam besar lagi yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa kita ini adalah imamat yang rajani. Semua kita, semua saudara dan saya sekarang adalah imam. Artinya kita adalah imam bagi diri kita sendiri yang punya akses bersekutu dengan Tuhan. Manggil dia Bapak, berdoa kepadanya. Enggak harus, wah imam lagi yang berdoa. Kalau enggak imam yang berdoa enggak sah. Enggak, kita semua adalah imamat yang rajani. Umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Kita sudah ditebus dan kita adalah anak hilang yang sudah kembali ke pangkuan Bapa Surgawi. Karena itu jangan sampai daya tarik dunia ini memperdaya kita masing-masing sehingga kita bisa lebih tertarik kepada hal-hal itu ketimbang relasi kita dengan Tuhan. Saudara, daya tarik dunia dapat merusak persekutuan kita dengan Allah Bapa. Antara lain karena kalau kita sudah mulai tertarik dengan dunia ini, kita jadi punya spirit independen. Nggak mau diarahkan, kita nggak mau tunduk pada otoritas Bapa. Kita mau nurutin kemauan kita sendiri. Kita merasa kita nggak butuh Bapa, kita nggak butuh orang lain. Dan itu spirit independen dalam diri kita. Hati-hati, kalau kita adalah orang yang susah diatur, nggak taat pada otoritas, jangan-jangan kita adalah orang yang punya relasi yang buruk dengan Bapa Surgawi. Karena orang yang punya relasi yang baik dengan Bapa Surgawi, dia adalah orang yang punya spirit tergantung kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, bukan independen lagi. Lalu kalau dia tertarik pada dunia ini biasanya ya gaya hidupnya hedon, pesta pora, seperti anak bungsu tadi menghabiskan apa yang dia miliki. Karena apa? Mau menuruti keinginan daging, mau menuruti keinginan mata, mau memuaskan keangkuhan hidupnya. Julio Iglesias adalah seorang penyanyi yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya rupanya dia adalah kiper, Bapak Ibu. Dia kiper Real Madrid ya. Ada satu hal yang dia ungkapkan dan itu menjadi sebuah pelajaran bagi saya bahwa manusia itu bangga dengan dosanya ya. Dia bilang sepanjang karir saya sudah meniduri 300 lebih wanita. Orang itu bangga dengan dosanya dan tidak sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Karena keangkuhan hidupnya menuruti keinginan dagingnya. Dan merasa bahwa wah gua hebat, laki-laki beneran nih, pria sejati. Ratusan wanita udah gua tidurin. Padahal itu adalah sesuatu yang pesta pora, hedonisme. Mari kita berhati-hati dengan semangat itu karena itu yang membuat kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh si jahat
adalah merusak persepsi kita kepada Bapa Surgawi. Jadi kita punya persepsi yang salah tentang Allah sebagai Bapa. Kita seringkali memiliki pandangan yang keliru soal Bapa kita ini. Karena kita menyamakannya dengan Bapa kita secara jasmani. Ada Bapa yang tidak berkomitmen. Bapak kita nggak menepati janji, bapak kita divorce, bapak kita nggak mau memegang ininya ya, janjinya kepada mamah kita, ibu kita, tidak tegas, nggak bisa jadi teladan. Akhirnya kita memandang bahwa Allah yang kita sembah itu juga kira-kira mirip dengan bapak kita itu. Atau sebaliknya ada bapak yang otoriter. Ini bandul yang berbeda lagi. Karena bapaknya disiplin, kalau ada anaknya salah langsung plak, langsung tendang, langsung pukul, atau berkata-kata kasar, atau amarah yang meluap, atau mungkin bapaknya adalah bapak yang punya kasih yang bersyarat. Kamu baru jadi anak papa, kalau nilainya 8 ke atas. 8 ke bawah bukan anak papa. Sehingga berpikir bahwa kalau saya datang kepada Tuhan, saya juga harus begitu. Tuhan mensyaratkan kepada saya harus suci, saya harus kudus, saya harus begini, saya harus begitu. Baru saya diterima sebagai anak Bapa. Akhirnya hubungan kita, relasi kita dengan Bapa nggak bagus. Jadi gambaran hubungan kita dengan Bapa kita di dunia ini adalah sesuatu yang penting juga dalam perjalanan iman kita. Bapak Ibu, saya punya bapak yang cuek, yang seolah-olah tidak mau tahu dengan kehidupan saya. Meskipun sebenarnya di satu sisi saya tahu kalau bapak saya pengen saya mandiri, bapak saya tahu kalau dia percaya kepada saya bisa melakukan sesuatu. Tapi kadang-kadang sebagai anak, susah ya menerima perlakuan itu. Ketika saya lulus SMP, mau daftar ke SMA, bapak saya itu bilang, kamu bisa daftar sendiri nggak? Bisa. Ya udah, dia kasih uangnya, dia kasih petunjuk ininya, tata caranya begini, kamu daftar ke SMA sendiri. Saya pikir bapak saya mau punya kesibukan apa gitu ya, sehingga dia nggak nganterin saya. Alangkah kecewanya saya ketika saya pulang dari mendaftar ke SMA itu, ketemu dengan bapak di jalan akses masuk ke kampung saya, dia lagi ngeboncengin anak tetangga kami. Dari mana? Dari ngedaftarin dia ke SMA yang lain. Saya pikir yang anaknya siapa? Kok dia yang didaftarin? Meskipun di kemudian hari bapak saya cerita, bapaknya buta huruf, mamanya nggak berani juga, nggak bisa. Jadi bapak menolong dia untuk daftarin dia. Bapak tahu kamu bisa, kamu mampu, makanya kamu sendiri melakukan itu. Karena kamu sudah tahu, karena kamu bisa. Baru mengerti itulah. Tapi kadang-kadang itu membekaskan sesuatu ya dalam diri saya bahwa bapak kayaknya lebih sayang sama anaknya tetangga daripada sayang kepada anaknya sendiri. Jangan-jangan dia yang anaknya, saya bukan. Ada keraguan itu juga sebagai anak yang wajar menurut saya karena perlakuan itu. Kadang-kadang kemudian, Tuhan apa gitu ya? Kayaknya dia lebih sayang ke yang lain deh. Kayaknya dia lebih memberkati dia. Kayaknya dia lebih memperhatikan dia. Saya dicuekin, saya dibiarin sendirian. Kadang-kadang ada hal-hal itu. Jadi relasi kita dengan bapak jasmani kita itu di beberapa hal sangat menentukan hubungan kita dengan bapak. Tapi mari kita menjadi orang-orang percaya yang pulih. Bahwa Bapak kita di surga itu enggak seperti gambaran Bapak jasmani kita. Karena Bapak kita orang berdosa, Bapak surgawi kita pribadi yang kudus, suci, sempurna. Beda dengan Bapak kita. Karena itu gambaran-gambaran itu akan membuat kita memiliki kesadaran. Saya mau dipulihkan dengan hubungan itu. Bagaimana caranya supaya kita mengalami pemulihan hubungan dengan Allah sebagai Bapa? Menurut Lukas pasal 15, 17-19, anak itu menyadari keadaannya.
waktu udah habis uangnya, dia nggak punya uang lagi, dia kerja di kandang babi, makan makanan babi juga dia nggak bisa. Katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah satu upahan Bapa. Ungkapan itu adalah ungkapan pertobatan ya Bapak Ibu ya. Penyesalan karena kesalahan-kesalahan yang dia sudah buat. Tapi aku akan bangkit dan kemudian akan pulang ke rumah Bapa, itu menunjukkan sebuah langkah pertobatan. Jadi bagaimana kita bisa mengalami pemulihan persekutuan dengan Bapa? Bertobat. Mari kita balik, mari kita kembali kepada Bapa surgawi kita. Dan apa respon Bapa surgawi kita? Kata anak itu, masih tadi, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi lihat respon Bapak itu. Dia berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Jadi Bapa surgawi adalah Bapa yang menerima pertobatan, dan kemudian ada sukacita yang terjadi di dalamnya. Bapak surgawi kita berbeda dengan Bapak jasmani kita. Bapak jasmani kita mungkin kalau kita salah, lalu kita datang kembali pulang kepada orang-orang upahan, Bapak kita bisa bilang, itu si kampret itu pulang lagi, tutup pintunya, jangan sampai dia masuk gitu ya. Bapak jasmani kita bisa seperti itu. Tapi Bapak surgawi kita berdiri, menyambut anak itu. Apa yang dilakukan? Memeluk anak itu. Bau apa yang pertama kali muncul dan dicium oleh sang bapak? Bau babi ya. Baru pulang dari kandang babi. Belum mandi, belum apa, tapi dipeluk oleh bapak itu. Bukan hanya dipeluk, bukan hanya diterima, dipestain, dikasih baju, dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih sepatu. Dan ada sukacita yang luar biasa di sana. Itulah gambaran dari Bapak yang menerima kita kembali. Jadi kuncinya dari situ kita bisa melihat 3 langkah ini Bapak Ibu. Kalau kita mau pulih dalam hubungan kita dengan Bapa surgawi, sadar. Sadari kita orang berdosa, sadari kita salah, sadari kita punya persepsi yang keliru soal Bapa kita. Kita mungkin berpikir, aduh, saya nggak dianggap sebagai anak lagi. Saya mau jadi orang upahan juga nggak apa-apa lah. Itu kan kesalahan persepsi. Padahal Bapak kita mau menerima kita apa adanya. Yang kedua, kembali berbalik kepada Allah dengan rendah hati serta membuang semua persepsi yang salah tadi tentang Bapa surgawi. Udah punya persepsi yang salah, lalu akhirnya udahlah, saya nggak mau pulang. Pasti saya nggak akan diterima. Tapi mari kita lihat anak bungsu itu balik, pulang kembali, dan di sana dia menerima pemulihan. Saudara, seberapa jauh kita berpikir, aduh, saya nggak disayang Bapak, saya dibuang oleh Bapak, saya kayaknya ditolak, doa-doa saya pasti nggak didengar, saya pasti orang yang paling celaka. Mari kita lihat anak bungsu ini, kurang bejat apa dia, kurang jahat apa dia, kurang bersalah apa dia, tapi ketika dia mengambil sebuah pilihan yang tepat, dia mendapatkan kasih Bapaknya. Dia mendapatkan sayang dari Bapaknya. Dan itulah juga yang kita akan dapatkan ketika kita kembali kepada Bapa surgawi. Mari kita nunduk kepala bersama-sama. Kita naikkan referen pujian ini. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, ubah hidupku menjadi yang baru. Sebagai respon terhadap apa yang sudah kita pelajari bersama-sama tentang kasih Bapa surgawi bagi kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, sentuh
Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kehidupan kita pribadi lepas pribadi dalam relasi dengan Bapa Surgawi. Apa yang kita lakukan selama ini? Apakah kita seperti anak yang sulung, yang kelihatannya ada di dalam rumah, tetapi sesungguhnya juga tidak memiliki relasi dengan Bapa? Dia iri hati, dia marah terhadap adik bungsu. Atau kita seperti si bungsu yang jauh dari Tuhan. Kita sudah melarikan diri terlalu lama, terlalu jauh, gak punya relasi dengan Tuhan. Ya, kita adalah orang Kristen, ya kita masih bergereja, tapi secara pribadi kita tidak punya relasi dengan Tuhan. Kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan saudara, malam hari ini mari kita mengambil sebuah langkah untuk kembali pulang kepada Bapa Surgawi, untuk menerima uluran tangannya, untuk menerima pelukannya bagi setiap kita. Bapa rindu melihat kita punya relasi yang dekat, punya jam doa secara pribadi, punya waktu untuk meneliti pembicaraannya, firman Tuhan, perkataannya, arahan-arahannya di dalam Alkitab. Punya waktu untuk memuji dan menyembah Dia. Biarlah malam hari ini kita berkomitmen. Kita tidak perlu memikirkan orang lain. Orang lain jauh dari Tuhan, itu bukan urusan kita. Orang lain dekat dengan Tuhan, itu juga bukan urusan kita. Tapi mari kita kembali kepada diri kita pribadi masing-masing. Bagaimana relasi saya dengan Tuhan? Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Dan kalau ada di antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang mau memperbaharui hubungan itu kepada Tuhan, tidak perlu memperhatikan siapapun. Masing-masing Bapak Ibu secara pribadi berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau memperbaharui komitmen, silakan di tempat di mana Bapak Ibu berdiri, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa Surgawi, Engkau melihat hati setiap anak-anak-Mu yang hadir datang ke tempat ini, bukan sekedar untuk sebuah rutinitas, sesuatu yang hanya sambil lalu, tetapi kami mau Tuhan supaya kami datang ke tempat ini, ada perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan. Ada personal encounter kami dengan Engkau ya Tuhan. Dan jamahlah hati anak-anak-Mu ini satu demi satu ya Tuhan. Sesuai dengan kerinduan mereka. Sesuai dengan apa yang mereka perlukan. Sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jamahan-Mu Engkau nyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami malam hari ini mau memperbaharui komitmen kami ya Tuhan. Supaya setiap kami menjadi anak-anak-Mu yang punya relasi makin dekat dengan Tuhan, makin intim dengan Engkau, makin mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan akan mengubahkan kehidupan setiap kami. Kami makin dewasa, kami makin berpegang teguh pada kebenaran. Kami tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dan kami makin hari makin menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk sesi demi sesi malam hari ini. Dan biarlah kami terus berkomitmen untuk
tekun, berpegang kepada kebenaran, dan itu adalah Engkau sendiri yang diam di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Setiap kita yang diberkati oleh Tuhan, mari katakan amin. Silakan.